Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 35. Di awal video ini mendengar teriakan Kaeram. Seketika itu juga siap melompat mundur menjauh dari Asel, yang membuat Asel merasa tertantang berkata, "Kelihatannya dia bukanlah manusia biasa. Meski begitu, aku tetap akan menang." Melihat sosoknya yang seperti itu, Putri Violet yang berada tepat di belakangnya pun tentu terkesima olehnya. Meskipun begitu, Xian yang merasa aneh dengan teriakan Kaeram tadi pun menanyakan keadaannya. "Kaeram, ada apa?" Kaeram yang masih sakitan pun berkata, "Sakit? Saya sakit, anjay. Barusan tubuhku terasa terkoyak-koyak." Xian yang bisa menebak alasannya pun membalas, "Kurasa itu ulah kekuatannya." Menyebalkan. Namun perbincangannya dengan Kaeram harus terhenti ketika Asel menatapnya menuturkan, "Oi, kenapa berhenti? Bukannya barusan kau menyebut dirimu air hidupku? Majulah." Alih-alih langsung menjawabnya, Xian malah terdiam di sana berpikir, "Aku sangat ingin menghabisinya sekarang. Hasratku untuk menghabisinya sangatlah menggebu-gebu. Tapi sayang, setelah melihat apa yang bisa dilakukan kekuatannya, mau tak mau aku harus mundur." Dengan pikiran seperti itu, Xian pun mengeluarkan pedang dan amulesia yang berlumuran darah, yang langsung dikenali oleh Putri Violet hingga membuatnya bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan kepadanya?" Xian pun memberitahu mereka berdua jika ia telah membersihkan Nesilia. Akan tetapi karena Putri Violet tak mengerti maksudnya, Asel yang memahaminya pun berkata, "Putri, kurasa maksudnya itu dia sudah dihabisi. Jadi itu tujuanmu. Siapa yang memerintahkanmu?" Xian yang bersiap untuk pergi dari sana membalas, "Kami adalah Mist. Kami tidak memaafkan dan perintah pembersihan bukanlah akibat dari perintah seseorang, melainkan karena pertimbangan akal." Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan Xian yang menghilang dari sana, Asel yang pernah mendengar nama Mist pun terdiam berpikir. Mist ya, rumor kalau mereka aktif lagi ternyata benar. Semakin banyak orang yang menghalangi. Apa mereka yang terus mengganggu rencanaku selama ini? Beberapa saat kemudian, dikala hujan derasnya berganti cerah, Kaeram yang tadi begitu kesakitan pun menggerutu di depan Xian. "Ayah, kepalaku. Aku kira aku bakal mati. Rasa sakit ini belum pernah kurasakan tahu. Menyentuhnya saja sudah benar-benar tidak bisa. Ini jauh lebih rumit dari perkiraanku." Xian terpikirkan sebuah cara pun menuturkan, "Ada solusinya. Batu elemental milik Duran DR, batu Frithia of Gods. Memang baru hipotesis, tapi kurasa kita bisa menang melawannya kalau menggunakan ini." Mendengar hal itu, Kaeram yang merasa jika itu berbahaya segera memegang tangannya berkata, "Tidak, jangan lakukan. Apa kau membawanya untuk mengatasi situasi ini? Ini bisa mengancam nyawamu." Bersamaan dengan Alice, Brian, dan Cecilia yang mendekat ke arahnya, Xian pun membalas, "Aku tahu ini berbahaya, tapi cuma ini saja satu-satunya jalan. Sekarang aku punya orang-orang yang ingin kulindungi. Aku takkan melakukan kesalahan yang sama seperti dahulu. Jika kekuatan lawan tidak masuk akal, maka aku akan menjadi kuat hingga bisa menyaingi lewat tak masuk akalnya itu." Kemudian setelah beristirahat sebentar, Brian dan Alice pun mengantar kepergian Nesilia, di mana Alice memberinya sebuah artefak sembari menuturkan, "Ini, ambillah. Ini adalah Amarian's Token. Untuk masuk ke Spirit Realm itu cukup dibatasi. Tapi kalau kau membawa ini, seharusnya kau bisa masuk ke Pruina. Hati-hati di jalannya." Cecilia yang merasa terharu dengan kebaikannya pun tentu berturai air mata berterima kasih padanya. Meskipun begitu, Alice sendiri masih belum memaafkannya dan meminta Cecilia untuk jangan muncul lagi di hadapannya. Dengan begitu, Cecilia pun tak bisa berbuat banyak selain minta maaf sembari pergi dari sana. Hingga Kaeram yang perhatikan perpisahan mereka dari kejauhan pun bertanya pada Xian, "Apa kau yakin tak masalah membiarkannya pergi begitu saja? Akan lebih baik kalau langsung menghabisinya, bukan?" Alih-alih langsung menjawabnya, Xian yang mengingat masa lalunya berpikir,
Setelah dipikir lagi, tidak ada alasan untuk menghabisinya. Dia berada pada kondisi yang benar-benar terpuruk karena merasa bersalah telah menghabisi kakakku. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun menuturkan, aku sudah menghabisinya di kehidupanku yang sebelumnya, dan aku hanya meringankan bebannya kali ini. Jadi aku yakin, dia pasti akan membayar hutangnya di suatu hari nanti. Tentu saja, Cecilia yang masih hidup sampai sekarang bukan tanpa alasan, di mana sebelumnya Xian melayangkan belatinya bukanlah untuk menghabisinya, di mana Xian hanya melukai pundaknya sembari menegaskan, kau sudah mati sekali baru saja, aku akan menerima bayaran atas ini di lain waktu. Tetaplah bersembunyi sampai aku memanggilmu. Hal itu pun membuat Cecilia berniat untuk membayar kesalahannya, di mana jalannya ia berpikir, apakah dia bisa melihat masa depan atau semacamnya. Rasanya seperti dia tahu kalau akan ada waktu di mana aku akan membayar kesalahanku. Jika waktunya telah tiba, aku pasti akan membayarnya dengan seluruh hidupku atau mudah Xian. Di saat yang sama, Kairam yang sama sekali tak mengerti dengan tindakan Xian yang mengampuni Cecilia pun menyentuh pipinya bertanya, kau ini sakit atau kenapa? Kenapa rasanya kau jadi semakin baik? Apa kau sedang sekarat? Namun, meskipun tingkahnya itu membuat Xian merasa kesal, belum sempat Xian bisa membalasnya. Alice yang telah tiba di sana lebih dulu memanggil Kairam, hingga Kairam pun meliriknya bertanya, apa kau sudah mengantarnya pergi? Alice yang baru tahu jika Kairam adalah sebuah demonic sword yang punya kepribadian pun untuk merasa penasaran, apakah mereka akan bisa bekerja sama dengan baik atau tidak, hingga berkata, iya, terima kasih. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Kairam yang merasa senang dengan pujiannya pun mengusap hidungnya membalas, santai saja, itu mah bukan apa-apa kok. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Alice yang merasa jika mungkin Kairam adalah demonic sword yang baik pun menimpali. Kamu terlihat dekat dengan Xian ya. Namun perasaannya justru ketika berubah ketika Kairam menegaskan, tidak juga sih, hubungan kami ini cuma seperti master dan subjek saja. Meski begitu, tubuhnya itu adalah milikku. Jadi, jangan coba-coba untuk merebut dariku. Beberapa hari kemudian, di kantornya di Akademi Luen, Kanselir Kundel nampak tengah membaca sebuah surat yang datang dari Alice. Kepada Kanselir Kundel, aku sudah tahu jawaban dari semua pertanyaanku. Karena itu, aku putuskan untuk keluar dari Knight of Light. Mereka sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Orang-orang yang mencoba mereka lindungi bukanlah orang yang tepat. Dan kehendak dari keluarga besar juga sudah rusak. Ayahku juga membiarkan semua itu terjadi. Aku akan segera mengunjungimu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ini adalah masalah yang menyangkut ke Asel dan Pangeran Luinia. Aku akan beritahu lebih jauh saat kita bertemu nanti. Tolong jaga baik Xian sampai saat itu tiba. Setelah membaca suratnya, Kanselir Kundel pun terdiam berpikir, kedua keluarga kita memang kacau ya, Alice. Dan kau tetap banyak peduli dengan adikmu seperti sebelumnya. Ya, setidaknya aku akan pura-pura menjaganya karena kau memintanya. Dengan pikiran seperti itu, Kanselir Kundel pun melirik Boris yang telah menunggunya di sana membaca suratnya. Mohon maaf karena membuatmu menunggu, Boris. Bagaimana kehidupan di akademi ini? Boris pun tersenyum menuturkan, tidak apa-apa Kanselir, saya masih mencoba untuk beradaptasi dengan perlahan. Kanselir Kundel yang merasa cukup dengan basa-basinya pun bertanya, ya, aku manggilmu kemari karena ada sesuatu yang ingin aku tahu. Kapan kau akan memberitahuku kalau kau bekerja untuk cucuku, Pangeran Luinia? Apa ada alasan kenapa kau menyembunyikannya? Dengan tenangnya, Boris berkata, saya tidak menyembunyikannya karena itu bukan hal yang terkait dengan pekerjaanku di sini. Kanselir Kundel pun membalas, kalau begitu, bisakah kau katakan padaku tujuanmu datang ke tempat ini? Boris yang tak bisa tidak menjawabnya pun menghela napas yang menimpali. Saya sedang mencari seseorang. Kanselir Kundel yang bisa menduga siapa yang dicarinya pun bertanya, apa kau sudah menemukannya? Boris pun mengangguk mengiyakannya, yang membuat Kanselir Kundel memperingatinya dengan mengeluarkan mananya sembari menegaskan, lepaskan saja. Jika orang yang sedang kau cari itu adalah anak yang aku pikirkan,
Sebaiknya kau undurkan saja niatanmu itu, entah mau atau tidak. Mendengar perkataannya, Boris yang tak menduga jika Kansler Kundel akan bertindak sejauh itu pun melanjutkan. Saya mengerti, Kanselir. Kalau begitu, saya undur diri. Sesaat kemudian, Boris yang berpamitan dari ruang kanselir pun nampak sedang duduk di pinggiran akademi, di mana ia menulis laporan sembari berkata, "Aku tak menyangka akan mendapatkan respon seperti itu darinya. Sepertinya Xian memiliki koneksi yang bagus. Memang bocah yang menarik. Selalu ada hal baru untuk dipelaporkan." Hikrea yang dalam bentuk spiritnya pun bertanya, "Terus, apa yang mau kau lakukan? Kalau ada manusia lain ikut terlibat, mungkin akan jadi semakin sulit untuk menghadapinya." Boris yang mengetahui hal itu pun membalas, "Ya, aku tahu itu, Hikrea." Hikrea menimpali, "Kau harus lebih berhati-hati. Kairam tak sepertiku. Dia benar-benar memiliki tubuh fisik." Boris yang sudah memikirkan rencananya menuturkan, "Kalau begitu, aku hanya tinggal memutuskan semua konfliknya saja. Serahkan saja padaku, Hikrea." Tepat setelah Boris mengatakan itu, Serika yang dipanggilnya pun datang menghampirinya. "Punten, apa kamu ingin bertemu denganku, Tuan Boris? Sebenarnya, aku juga ingin bertemu denganmu." Boris pun mendekatinya berkata, "Terima kasih sudah datang, Nona Serika. Aku ingin bertanya padamu soal Xian. Dia jarang keluar dari kamarnya dan juga tak pernah masuk pelajaran. Tapi dia memiliki kemampuan yang cukup hebat." Serika yang merasa jika pertanyaannya itu pertanyaan yang wajar bagi seorang instruktur pun membalas, "Ya, itu mungkin karena dia memang jenius dari sananya. Apa dia berhasil menarik perhatianmu?" Boris yang kian mendekat padanya pun tersenyum menimpali, "Iya, awalnya aku yang tertarik padanya. Tapi sekarang aku juga tertarik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nona Serika Nygrid. Maksudku pengikut Black Fog. Atau haruskah aku menyebutnya Miss?" Tentu saja, apa yang dikatakan Boris membuat Serika terkejut bukan main. Hingga seketika itu juga mengeluarkan belati kembarnya, bersama dengan Boris yang memanggil monster untuk mengelahapnya dari bawah dengan skillnya Hellhound. Sayangnya, monster panggilnya itu bukanlah apa-apa bagi Serika, yang dengan mudah menghancurkannya lalu menggunakan skill miliknya, Black Fog God's Power Fog Domain. Melihat kemampuan skillnya, Boris yang tak menduganya pun sampai sejauh itu menuturkan, "Oh ya, aku sama sekali tak menduga ini. Ternyata kau bisa membuka sebuah realm yang baru. Jadi ini caranya kau menjaga semanamu agar tidak keluar ke dunia nyata ya?" Serika yang tak lagi berpura-pura culun pun berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa tahu tentang identitas asliku. Tapi seharusnya kau juga tahu kalau nyawamu itu akan menjadi bayarannya, kan? Kalau kau memang ingin mati, dengan senang hati aku akan melakukannya untukmu." Boris yang mengeluarkan artefak hitamnya pun membalas, "Sayangnya itu tidak akan mudah." Lalu bersamaan para bawahannya yang muncul di sana, Serika menimpali, "Percaya diri sekali kau. Aku jadi penasaran seberapa lama kepercayaan dirimu itu bisa bertahan. Boris Lehon, akan kuproses pembersihanmu." Boris yang merasa tertantang pun tersenyum menegaskan, "Baiklah, kalian semua akan kuladeni." Kita beralih pada Xian dan Brian yang nampak baru tiba ke asramanya. Hingga Nana yang begitu merindukannya pun langsung saja melompat memeluknya. Lalu bersamaan dengan Brian yang minta makan pada Emily, Xian yang merasa sulit untuk balik memeluk Nana pun karena dia sudah semakin besar hanya mengelus kepalanya bertanya, "Hahaha, bagaimana kabarmu, Nana?" Tanpa melepaskan pelukannya, Nana pun berkata, "Baik sekali, aku menuruti Serika, seperti yang Papa minta." Mendengar hal itu, Xian pun mengingat permintaannya pada Serika sembari berpikir, sepertinya dia bisa bertahan melalui latihan Serika. Beberapa waktu yang lalu, aku minta Serika untuk melatih Nana agar tidak terlepas kendali. Kejadian sewaktu perjamuan berdarah tak bersama terjadi lagi. Latihan tingkat tua sepertinya mungkin akan sulit, tapi dia paling hebat kalau soal mengendalikan insting. Dengan pikiran seperti itu, Xian memujinya di sana. "Kau sudah berjuang dengan baik, Nana. Kerja bagus." Nana yang merasa senang pun menimpali, "Iya, tapi hari ini tak ada latihan. Katanya dia sedang ada perlu.
Tentu saja, apa yang dikatakan Nana buat Xian penasaran. Hingga Kaeram yang sudah menduganya pun menuturkan, ya, kemungkinan besar dia mau melakukan pembersihan. Aku mau nyuruh dia membersihkan si Boris itu. Dia tuh dari sini sebagai instruktur tahu. Serika seharusnya bisa membereskannya, karena dia sama-sama instruktur. Mendengar hal itu, Xian yang merasa aneh pun bertanya, seharusnya tak mungkin Aero mengizinkan itu. Apa kau sadar siapa yang dia lawan? Kaeram yang mengerti maksudnya pun berkata, maksudmu soal buku kitab ya? Memangnya kau kira Serikat dan Mista bisa mengenanganinya? Video ini pun diakhiri dengan melihat tingkahnya yang sembrono seperti itu. Xian yang merasa kesal pun menegaskan, hai, rupanya kau tahu soal Hikreya ya? Kapan kau mau memberitahuku? Mau ku hantam pakai hukuman ya?